Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Bisa saja. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah ada 8 siswa yang sudah hadir. Jadi sebentar lagi kelas kita akan kita mulai ya. Iya, karena malam hari ini malam apa ya, bonus buat kalian. Kita bisa video call ya, bisa video teaching. Papan tulisnya bisa kelihatan. Ini ada materi yang sudah saya persiapkan, teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita mulai, kita cek dulu. Ada yang tidak bisa lihat di slide yang sudah saya tampilkan. Ada yang bisa lihat, ada yang enggak? Coba saya infokan. Coba saya umurnya berapa. Nanti akan ada sesi perkenalan lagi ya setelah ini. Karena kita pertemuan pertama, jadi seperti biasa saya akan memberikan sesuatu yang ringan-ringan saja ya. Nggak bisa lihat. Kenapa tuh masalahnya? Masih loading atau bagaimana? Oh, oke. Berarti itu masalah sinyalnya jenengan ya. Baik, kita sudah running kira-kira 18 menit, jadi kita sudah buang waktunya 20 menit untuk menunggu. Jadi kita memiliki sisa waktu kurang lebih 55 menit. Saya rasa cukup ya. Kita mulai saja ya kelas kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Sekarang sudah masuk di kelas baru ya, di kelas 8 semester 3. Berarti saya juga mengucapkan selamat buat siswa dan siswi yang sudah naik di kelas 8 ini. Karena kemarin kita kalian semua berada di kelas 7 semester 2. Berarti sekarang sudah berhasil melewati semua ujian-ujian, semua penugasan-penugasan, sehingga teman-teman sekalian bisa naik di kelas 8 semester 3 ini. Teman-teman sekalian, seperti biasa untuk awal pertemuan ya, selalu di kelas saya gitu ya, setiap kali awal pertemuan, entah itu pelajaran IPS atau pelajaran-pelajaran yang lain, saya selalu menyiapkan rencana pembelajaran untuk teman-teman sekalian selama 1 semester ke depan. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah teman-teman sekalian paham nanti materinya,
proses pembelajarannya seperti apa, kemudian tadi ya sebelumnya saya sudah menyampaikan materinya apa saja, kemudian kapan waktu belajarnya ya, itu akan kita bahas di pertemuan pada malam hari ini. Jadi istilahnya sebagai pembuka kelas, karena kalian sudah melewati liburan panjang ya, kurang lebih berapa, 14 hari atau 2 minggu atau lebih ya. Kalian mungkin jalan-jalan kemana-mana atau free ya, tidak masuk kelas. Nah, saya kira kalau saya berikan materi yang berat-berat atau sudah masuk materi, saya kira nanti takutnya kepala teman-teman sekalian akan pecah jebol gitu ya. Jadi malam hari ini akan saya berikan materi yang ringan-ringan saja, dan saya kira tidak memerlukan waktu yang banyak juga, dan istilahnya untuk warming up atau pemanasan. Pemanasan sekaligus teman-teman sekalian paham tentang rencana pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8 semester 3 yang sudah saya susun, supaya nanti kita saling bisa mengingatkan ketika saya sudah membuat rencana kemudian saya tidak sesuai dengan rencana, nanti teman-teman sekalian bisa mengingatkan saya ya. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, seperti biasa, supaya kelas kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tertib, tanpa halangan suatu apapun, dan bisa bermanfaat walaupun berapapun materi atau apapun yang kita diskusikan, mari kita buka pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, saya cek dulu dari 9 siswa yang sudah hadir yang tercatat di sini. Ada yang tidak bisa dengar suara saya, atau tidak bisa lihat video saya, atau bahkan tidak bisa melihat papan slide yang sudah saya persiapkan. Ada nggak? Papannya tetap nggak kelihatan ya? Kenapa begitu ya? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Wina. Silahkan masuk ya, silahkan bergabung di kelas kita. Ya, ditunggu ya. Berarti tidak ada masalah di jaringan saya, karena di sini saya sampai detik ini sinyalnya masih kuat, masih ikonnya masih hijau. Jadi tidak ada masalah untuk pengiriman materi ke teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian tidak bisa melihat video saya atau materi yang saya sampaikan di papan tulisnya, berarti ya, silahkan dicek kembali kekuatan sinyal dari teman-teman sekalian ya. Oh, sekarang nggak jelas. Gimana yang lain? Apakah gambar saya tidak bergerak dan suara saya putus-putus atau bagaimana? Oh ya, berarti punyanya Mbak Mulyani bisa dicek lagi ya untuk kekuatan sinyalnya, apakah sudah mendapatkan sinyal kuat 4G LTE atau bagaimana, bisa dicek lagi. Baik, tadi kita sudah berdoa ya teman-teman sekalian ya, dan saya sudah mau menyampaikan tadi bahwa malam hari ini kita ibarat makanan, hidangan pembuka ya. Jadi yang ringan-ringan saja, bisa dianggap snack atau appetizer ya, makanan-makanan ringan saja. Jadi tidak membuat kalian kenyang, sehingga ibarat kata orang-orang itu bilang kalau makan yang berat-berat bikin kenyang dan bikin ngantuk. Nah, untuk itu, untuk warming up, untuk pemanasan, saya tidak akan memberikan makanan yang berat-berat, sehingga harapannya teman-teman kalian nggak ngantuk ya. Oke.
Ya, seperti yang ada di papan tulis, slide yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini, saya akan memberikan pengantar pelajaran dan kontrak belajar mata pelajaran IPS atau yang disingkat atau kepanjangannya adalah ilmu pengetahuan sosial di kelas baru di kelas 8 semester 3 ya. Kenapa perlu saya berikan pengantar dan kontrak belajar? Tadi sudah saya katakan, kontrak belajar intinya kita sama-sama saling menyetujui selama satu semester ke depan materi apa yang akan kita sampaikan atau kita pelajari bersama-sama, penugasan seperti apa yang akan kita pilih, kemudian evaluasi belajar seperti apa yang akan kita laksanakan, serta kegiatan belajar mengajar bagaimana yang hendak kita laksanakan, itu seyogyanya saya dan teman-teman sekalian mendapatkan kesepakatan. Nah, itu pentingnya di kontrak belajar di pertemuan pertama, sehingga nanti di kedepannya akan lebih mudah gitu ya. Oke, selanjutnya sebentar, ini kok slide saya juga muter-muter. Oke, ini ya, tadi yang tanya usia saya di sini terjawab ya. Jadi sedikit informasi ya, mungkin ada siswa baru yang masuk di kelas. Jadi setiap kali awal pertemuan saya selalu memperkenalkan diri. Kali-kali aja ada update personal information dari saya. Jadi ada data-data data-data personal dari saya. Jadi sekiranya nanti ada update tertentu. Jadi mungkin tahun lalu ketika saya memperkenalkan diri usia saya masih 25 tahun atau bagaimana ya. Jadi ini data singkat dari saya. Jadi teman-teman sekalian yang baru masuk kelas atau baru melihat saya gitu ya, baru bertemu dengan saya ya. Mungkin ada yang sudah pernah bertemu saya, Mbak Rara kayaknya dulu pernah ketemu saya di Taiwan ya, waktu ujian kejar paket atau apa ya. Kalau masih Mbak Rara yang sama ya, karena mungkin Mbak Rara ada banyak. Oke, nama saya adalah Arik Pranada, jadi bisa dipanggil Pak Arik atau Pak Nada. Itu dua nickname saya atau dua dua nama pendek saya yang biasanya teman-teman saya manggil. Jadi terserah nanti teman-teman enaknya bagaimana. Nama saya Arik Pranada, umur saya 26 tahun. Cek, ya, umur saya 26 tahun. Mungkin ada yang sepantaran dengan saya. Ada yang mungkin memiliki anak sepantaran dengan saya atau adik sepantaran dengan saya ya. Karena siswa di KPB ini kan bervariasi ya. Ada yang sepantaran dengan ibu saya, ada yang sepantaran dengan om saya, ada yang sepantaran dengan bule saya, kakak saya, bahkan ada yang mungkin adik dan sepantaran dengan saya. Ya, usia saya 26 tahun dan rumah saya atau tempat tinggal saya saat ini ada di Yogyakarta. Saya tinggal di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia, karena saya sudah balik dari Taiwan ya. Kalau tahun 2014, 2015, dan tahun 2016 kemarin saya masih sempat stay atau tinggal di Taipei, di Taiwan. Jadi kalau misalnya ada acara pertemuan gitu ya dengan siswa, kadang-kadang saya ikut kalau pada hari Minggu. Jadi saya masih bisa berkontribusi untuk say hello dengan teman-teman siswa ya. Jadi tapi untuk sekarang mungkin agak susah karena saya ada di Indonesia, teman-teman saya ada di Taiwan. Cuman ya berharap nanti doakan saya kalau misalnya saya diterima sekolah lagi, saya akan ke sana lagi, ataupun nanti kalau Bapak Kepala Sekolah Pak Bambang berkenan mengizinkan saya mungkin sekedar untuk melihat atau menjenguk teman-teman sekalian, nanti kita bisa ketemu di Taiwan ya. Pendidikan terakhir saya kemarin, saya habis lulus di tahun 2016 ya, lulus sekolah S2 saya mengambil jurusan medis keperawatan
di National Taipei University of Nursing and Health Sciences. Ya, sudah lulus dan saya balik lagi ke Indonesia. Harapannya nanti pekerjaannya sama seperti ini, jadi mengajar ya di universitas. Itu nomor kontak saya teman-teman sekalian. Nanti kalau misalnya ada perlu, misalnya izin tidak bisa masuk kelas atau komplain nilai, jadi saya bisa dihubungi di kontak nomor tersebut atau bisa menghubungi saya di Facebook. Nah, dan ini ada dua email saya yang sering saya gunakan di Gmail dan Yahoo. Biasanya saya menggunakan Yahoo untuk program belajar kejar paket CLC Bakti Jaya Indonesia ini. Nah, itu personal information saya ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada nama Facebook saya bukan nama asli saya ya. Jadi takut banyak fans yang mencari. Jadi nama Facebook saya ini. Ya. Nama Facebook saya itu ya, bisa dicari nanti. Maklum banyak fans, jadi agak menyamarkan menyamarkan nama gitu. Oke, itu data pribadi saya ya, teman-teman sekalian bisa dihafalkan. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, kalau saya tidak bisa mengenal teman-teman sekalian, paling enggak teman-teman bisa menyapa saya gitu ya. Oke. Jadi tidak ada alasan tidak mengenal saya. Ini sudah bertemu dengan saya secara tidak langsung, bisa ketemu dengan saya walaupun hanya melihat video ataupun melihat foto saja. Ini foto saya waktu saya wisuda di Taiwan kemarin pada bulan bulan Juli. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, saya sampaikan kembali untuk deskripsi mata pelajaran atau penjelasan dari mata pelajaran IPS itu sendiri yang akan kita pelajari bersama-sama kurang lebih 1 semester ke depan. Ya, ini ada sedikit masa nggak ketemu? Ya, nanti dicari ya setelah selesai kelas, kita belajar dulu. Ya, oke. Kita lanjutkan bahwa IPS di deskripsi mata pelajaran di kelas 8 semester 3 ini merupakan mata pelajaran yang nanti akan dibahas atau dikaji secara menyeluruh tentang aspek kehidupan kita. Ya, bahwa mata pelajaran IPS itu adalah fokus kajiannya tentang seluruh aspek kehidupan kita. Yang meliputi apa? Seperangkat peristiwa, fakta, konsep, kemudian kejadian-kejadian yang berkaitan dengan isu sosial. Jadi pelajaran IPS itu adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang seluruh aspek kehidupan kita yang terdiri dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kemudian isu-isu ya, tentu saja dikerucutkan menjadi isu-isu sosial, dan semuanya itu dibahas atau dipelajari sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi bukan gosip, bukan suatu yang bohong-bohongan, tetapi real, ada, dan sesuai dengan fakta, terjadi secara sebenar-benarnya. Selain itu, IPS itu juga mempelajari kehidupan bangsa dari berbagai macam dimensi. Jadi IPS tidak hanya mempelajari secara umum kehidupan, tetapi juga mempelajari tentang kehidupan bangsa dari berbagai macam dimensi. Dimensi itu sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu sudut pandang geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Mungkin teman-teman sekalian kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan geografi, ekonomi, sejarah dan sosiologi itu sendiri. Tapi nanti akan saya sedikit ulangi atau review supaya teman-teman sekalian paham apa itu dimensi-dimensi yang dipelajari atau cabang-cabang atau ilmu-ilmu yang ada di dalam mata pelajaran IPS. Ada geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Kenapa kita perlu belajar IPS? Belajar IPS itu perlu dipelajari oleh siswa-siswa. Kenapa ditetapkan oleh pemerintah sebagai mata pelajaran wajib dipelajari di sekolah? Karena dengan belajar IPS, siswa itu bisa menjadi warga
negara yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Ya, jadi dengan belajar IPS diharapkan nanti teman-teman sekalian siswa ya, siswa-siswi yang belajar IPS itu sendiri itu memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Jelas, orang yang belajar itu pasti akan cerdas. Ya. Hanya yang menentukan levelnya itu cepat atau enggak seseorang itu dalam menyerap ilmu pengetahuan itu sendiri. Tapi kalau orang yang mau belajar itu pasti akan memiliki kecerdasan. Itu yang ditujukan atau yang menjadi tujuan belajar IPS. Kemudian bisa berpikir secara rasional. Jadi kalau belajar IPS, harapannya teman-teman sekalian nanti kalau ketemu masalah ya berpikirnya secara rasional, tidak sesuai dengan gosip. Jadi kalau misalnya ketemu suatu statement ya di Facebook atau apa, itu ya tidak ditelan mentah-mentah, cari dulu sumbernya. Ini dari mana? Terpercaya nggak sumbernya yang menulis artikel tersebut atau yang menulis berita tersebut? Jangan-jangan nanti bohong-bohongan. Jadi kita bisa berpikir secara rasional. Kemudian tidak mempunyai sifat emosional dalam menyikapi permasalahan sosial yang ada di lingkungan. Jadi kita hidup di dunia ini pasti tidak luput menemui berbagai macam masalah-masalah sosial dalam kehidupan ya. Ketika masalah itu ditangani dengan sesuatu pikiran yang jernih ya, yang tenang, tentu saja masalah-masalah tersebut akan mudah terselesaikan. Tetapi kalau disikapi dengan masalah yang emosional gitu ya, tentu saja akan susah terselesaikan. Selain itu, tujuan belajar IPS adalah bisa aktif dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nanti teman-teman sekalian akan dibekali dalam pelajaran IPS ini tentang kehidupan berbangsa dan negara, sehingga teman-teman sekalian nanti bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan kehidupan berbangsa dan negara, karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita bergaul atau kita bekerja sama, berinteraksi dengan orang lain ya. Seperti teman-teman sekalian yang ada di Taiwan ini, kalian bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara ya, karena tidak menutup kemungkinan kalian bekerja mungkin dengan warga negara lain, misalnya Filipina, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Nah itu di sini tugas kalian ya, waktu yang sangat tepat untuk mengembangkan atau aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini buku pegangan yang akan saya gunakan. Jadi buku pegangannya baru ya, karena kalian kelasnya baru. Modul belajar pelajaran IPS kelas 8. Ya, ini buku yang akan saya gunakan. Mungkin belum saya uploadkan ya, nanti setelah ini akan saya bagikan ke grup. Jadi teman-teman sekalian bisa baca sebelum sebelum bab baru kita mulai minggu depan ya. Jadi nanti kalian bisa siap-siap baca bab 1, bab 2, bab 3 dan sebagainya sesuai dengan nanti bab-bab atau materi-materi yang akan saya sampaikan di semester ini. Jadi buku ini nanti akan kita gunakan selama 1 tahun khusus untuk kelas 8, jadi semester 3 dan semester 4 nanti akan menggunakan buku ini ya. Sehingga nanti akan saya bagi menjadi 2. Setengah bab pertama itu masuk di semester 3, setengah bab kedua itu masuk di semester 4. Nanti akan saya bagikan setelah kelas ini. Iya, nggak apa-apa Mbak, tapi isinya sama kok. Tapi isinya sama, nanti akan saya cuplik-cuplik ya. Pasti isinya sama. Ini deskripsi mata pelajaran IPS. Jadi saya tadi sudah menjelaskan ya bahwa dimensi pelajaran IPS itu macam-macam.
ada geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Nah, ini yang selalu saya tekankan, selalu saya jelaskan di awal supaya teman-teman sekalian paham. Nah, geografi itu apa, Pak? Jadi geografi itu ilmu pelajaran, cabang ilmu IPS yang dia mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi nanti kalau kalian ketemu bab atau materi yang topik bahasannya itu menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi atau sesuatu yang ada di permukaan bumi, itu namanya pelajaran cabang ilmu pelajaran IPS yang namanya geografi. Kemudian ada yang namanya ekonomi. Ekonomi itu adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak sekali. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari bertambah. Bahkan setiap menit, setiap detik itu tuh kebutuhan manusianya itu, kebutuhan kalian ya, kebutuhan hidup itu selalu berbeda-beda. Nah, inilah kenapa ilmu ekonomi itu kemudian muncul. Kita perlu mencukupi kebutuhan kita yang sangat banyak itu, sedangkan kadang-kadang barang atau sesuatu yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terbatas, kadang-kadang langka, kadang-kadang nggak ada. Nah, inilah kenapa ekonomi ada. Berarti ekonomi ini sangat membantu kita bagaimana caranya kita mencukupi kebutuhan hidup kita yang tidak terbatas tersebut, yang sangat banyak tersebut, yang selalu berganti-ganti setiap waktunya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu salah satu cabang ilmu IPS yang mempelajari tentang kejadian-kejadian di masa lampau. Yang namanya sejarah itu pasti sesuatu kejadian-kejadian yang sudah lewat, yang sudah zaman dulu gitu ya, sudah kita tinggalkan gitu ya. Tetapi kenapa perlu kita pelajari? Ada kalanya bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau itu adalah peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang ada kaitannya dengan hari ini. Nah, itu sebabnya kenapa sejarah itu perlu dipelajari ya, supaya kita perlu paham, perlu tahu ya, kejadian-kejadian penting apa yang pernah terjadi di masa lampau ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang tingkah laku manusia secara individu, berkelompok, dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sosiologi itu intinya adalah ilmu yang pelajari tentang manusianya, sifatnya, kemudian tingkah lakunya yang kita hubungkan dengan proses kehidupan manusia tersebut, baik itu bisa dilihat dari segi individunya maupun segi kelompoknya. Ya, ini tadi belajar IPS ya, tujuannya tadi secara umum, ini secara khusus. Yang pertama bisa mengenal dan menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Jadi nanti belajar IPS itu kalian akan belajar tentang konsep-konsep atau teori-teori dalam kehidupan. Nah, harapannya kalian tidak hanya paham teori-teori tersebut, tetapi kalian bisa menerapkan teori-teori tersebut atau konsep-konsep tersebut di kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Ya, harapannya dengan teman-teman sekalian belajar IPS, kemampuan kalian untuk berpikir itu bisa digunakan untuk berpikir kritis dan logis. Ya. Jadi berpikir sesuatu itu tidak dimakan mentah-mentah kalau ketemu sesuatu. Jadi harus berpikir kenapa ya ini bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu ya. Kritis. Kalau kalian misalnya melihat tangan, ya, orang yang tidak berpikir kritis itu hanya melihat, oh itu namanya tangan ya, tangan. Tapi kalau orang berpikir kritis, oh ternyata tangan, sebuah tangan ya, itu memiliki 5 jari dan jarinya berbeda-beda. Nah, itu orang yang kritis seperti itu. Kemudian tangan itu ada bulunya ya ternyata. Kemudian ada garis-garisnya ya, setiap orang garisnya ternyata beda ya. Nah, itu orang yang kritis. Jadi orang kritis itu melihat sesuatu itu tidak dimakan mentah-mentah. Pasti dia akan mencari sesuatu yang lebih detail, yang lebih luas,
Jadi tidak melihat sesuatu secara umum saja. Kalau dikasih misalnya handphone, oh ternyata ini cuma handphone ya, ini namanya handphone. Tapi kalau orang kritis tidak, oh ini handphone itu memiliki kamera ya, kemudian oh ini layarnya lebar ya, nah, ini layar sentuh ya. Nah seperti itu namanya orang kritis. Kemudian memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional ya, tadi melihat sesuatu dengan rasional, dengan nyata. Terus kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini ciri-ciri orang yang cerdas dengan belajar IPS. Ya, tidak hanya ketika saya memberikan sesuatu, teman-teman sekalian hanya mantuk-mantuk saja. Iya Pak, jelas Pak, jelas Pak. Tapi harapannya, kenapa Pak bisa seperti itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, itu yang namanya orang yang memiliki rasa ingin tahu. Jangan khawatir bahwa orang-orang bilang banyak bertanya itu tandanya orangnya bodoh. Enggak. Banyak bertanya itu berarti dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu memiliki ciri bahwa dia adalah seseorang yang cerdas ya. Jadi jangan marah atau jangan putus asa kalau misalnya dikatakan ih ini orang banyak tanya deh. Ya nggak apa-apa karena saya pengen tahu gitu kan ya. Jadi ya sah-sah saja bertanya itu ya. Kemudian selanjutnya memiliki, baterai saya habis. Selanjutnya memiliki mana tadi? Ya, memahami nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa serta bisa memecahkan masalah dan memiliki keterampilan. Jadi harapannya dengan belajar IPS ini juga kita tidak meninggalkan nilai-nilai ketuhanan. Bahwa di atas kita, di atas semua ciptaan-ciptaan ini ada Tuhan yang menciptakan. Jadi kita tetap ingat bahwa apapun yang kita pelajari ini berasal dari Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Jadi IPS ini ternyata sangat kompleks ya, sangat memiliki satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita juga mempelajari kehidupan bangsa ya, kehidupan bangsa. Jadi bangsa itu terdiri dari manusia-manusia. Antara manusia satu dengan manusia lain itu selalu memiliki sifat-sifat yang tidak sama atau berbeda. Sehingga di sini kita perlu rasa toleransi, menghargai, menghormati. Oleh karena itu, dengan belajar IPS, kita memiliki komitmen ya, kita memiliki kemauan, kesadaran untuk saling menghormati, saling menghargai sesama manusia dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, ini yang penting juga, nomor 4. Tujuan belajar IPS ini supaya teman-teman sekalian memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, bekerja sama, serta berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Ya, harapannya teman-teman sekalian sekarang masih memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam berkomunikasi. Dengan belajar IPS, harapannya teman-teman sekalian mampu untuk berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. Ya, karena kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Oleh karena itu, bagaimana kita itu bisa mengembangkan diri kita untuk bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain di masyarakat yang majemuk. Majemuk itu artinya bermacam-macam ya. Jadi manusia itu tidak ada yang sama, selalu bermacam-macam. Oleh karena itu, Mbak Mulyani nggak bisa lihat gambarnya. Yang lain gimana? Masih jelas? Jelas ya? Wah, berarti masalahnya ada di Mbak Mulyani ya. Dicek lagi Mbak ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi sampai di masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang bermacam-macam, tidak sama. Dari ketidaksamaan atau dari bermacam-macaman sifat karakteristik manusia tersebut, ini dituntut kita dengan belajar IPS ini dituntut untuk bisa saling menghormati, menghargai, kemudian bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda tersebut. Jangan sampai terjadi konflik, kemudian terjadi perkelahian, kemudian seperti itu ya.
di tingkat lokal, nasional maupun global. Nah, ini sangat tepat sekali teman-teman sekalian yang ada di Taiwan yang kerja di sana. Ya, kalian tentu saja tidak akan hanya menemui satu jenis orang saja ya. Tidak hanya menemui orang-orang dari bangsa Indonesia saja, tetapi juga akan berinteraksi dengan orang-orang Taiwan, orang-orang dari negara lain, mahasiswa, kemudian yang lain sebagainya. Mereka notabene memiliki karakteristik atau ciri-ciri sifat-sifat kemanusiaan yang beda-beda. Nah, itu tugas kalian untuk bisa bekerja sama, berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka-mereka itu tanpa terjadinya konflik. Ya. Untuk ruang lingkup mata pelajaran IPS ini masih sama teman-teman sekalian. Nanti kita akan belajar manusia, kemudian tempat manusia tinggal yang berupa lingkungan, kemudian waktu ya, karena kita belajar IPS berarti kita ada yang belajar waktu masa lalu, masa sekarang, kemudian bagaimana rencana untuk masa depan yang itu bersinergi atau berkelanjutan. Serta kita juga mempelajari perubahan-perubahan tertentu yang fungsinya adalah bahwa apakah perubahan tersebut itu berdampak positif atau berdampak negatif ya, sehingga kalau berdampak positif akan selalu dikembangkan, kalau berdampak negatif tentu saja akan kita evaluasi untuk dirubah menjadi dari negatif ke perubahan yang bisa berguna atau perubahan yang lebih positif. Kemudian kita akan belajar ruang lingkup IPS itu di sistem sosial budaya. Karena kita belajar tentang masyarakat ya, bangsa. Jadi bangsa itu tidak terlepas dengan sistem atau keadaan sosial budaya yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nah, sangat jelas sekali salah satunya adalah untuk bagaimana memberikan kita pandangan bantuan ya, membantu kita untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup kita sebagai manusia yang memiliki kebutuhan tidak terbatas. Nah, ini ruang lingkupnya. Jadi adanya ekonomi dan kesejahteraan, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ini rincian materi yang akan saya sampaikan kurang lebih 1 semester ke depan. Ada 7 bab, di mana 7 bab itu akan saya potong atau saya bagi menjadi 2 bagian. 4 bab pertama nanti masuk dalam evaluasi belajar ujian tengah semester. Kemudian 3 bab selanjutnya akan saya gunakan evaluasinya setelah ujian tengah semester atau masuk dalam kriteria ujian akhir semester. Nah, apa saja rincian materi pada semester 6 ini? Yang pertama, yang masuk dalam klasifikasi atau kategori ujian tengah semester yaitu pembahasan tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Nanti kita akan belajar kondisi fisik permukaan bumi di Indonesia itu seperti apa. Apakah daratan semua, apakah lautan semua, apakah ada danaunya, ada gunungannya dan sebagainya. Nah, itu akan kita bahas di awal pertemuan setelah ini ya. Jadi awal bab pertemuan kita. Kemudian yang selanjutnya tentang permasalahan kependudukan dan penanggulangannya ya. Jadi semakin hari masalah penduduk itu semakin bertambah dan semakin kompleks. Nah, kita perlu tahu tuh permasalahan kependudukan hingga saat ini tuh apa saja dan bagaimana penanggulangannya. Kemudian yang selanjutnya lingkungan hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan ya. Jadi tadi kita sudah tahu masalahnya apa, kemudian cara penanggulangannya apa. Nah, penduduk itu kan tinggal di sebuah lingkungan ya. Di lingkungan tentu saja lingkungannya lingkungan hidup, dan bagaimana kita bisa membangun lingkungan hidup tersebut yang bisa berkontribusi dalam penanggulangan permasalahan kependudukan ini. Jadi materinya tuh saling berkaitan satu sama lain. Kemudian kita akan belajar tentang kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional itu ada kaitannya dengan pelajaran sejarah pada masa lalu, sehingga kita perlu tahu negara Indonesia pernah mengalami keterpurukan ya saat zaman penjajahan dulu, sehingga kita perlu tahu
ada momen-momen penting atau peristiwa-peristiwa penting pada saat itu, salah satunya adalah tentang kebangkitan nasional. Nah, 4 materi kita akan selesaikan, kemudian kalian akan melaksanakan atau mengikuti ujian tengah semester untuk mengevaluasi seberapa jauh pemahaman teman-teman sekalian terkait dengan 4 bab yang akan saya jelaskan, kurang lebih setengah atau separuh perjalanan semester. Pokoknya semester 6 ya, semester 3, sorry, belum saya ganti. Rincian materi semester 3. Ya. Saya bikinnya ngantuk. Kemudian setelah ujian tengah semester kalian laksanakan, nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya, yaitu penyimpangan sosial, kemudian kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat, serta kita akan belajar sedikit tentang keadaan ekonomi dengan tema pasar dalam kegiatan ekonomi. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan ujian akhir semester. Paham ya? Ini ada 7 bab yang akan kita pelajari di sini. Nah, ini ada hal-hal yang menjadi indikator, di mana indikator tersebut bisa menentukan apakah teman-teman sekalian layak untuk lolos ke babak selanjutnya, atau istilahnya bisa naik kelas atau naik ke semester selanjutnya ya. Jadi ini penentu kalian lulus atau tidak. Kalau kalian sudah menguasai semua standar kompetensi yang harus dicapai, berarti kalian sudah layak menjadi siswa yang akan diluluskan ke jenjang berikutnya, semester berikutnya atau kelas berikutnya. Apa saja yang harus dikuasai? Yang pertama, dengan belajar 7 bab tadi ya, teman-teman sekalian harapannya bisa memahami permasalahan sosial yang kaitannya dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi nanti kalau kalian sudah bisa memahami jelas dengan permasalahan pertumbuhan penduduk di Indonesia, berarti kalian sudah dikategorikan lulus ya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan masing-masing aspek yang mempengaruhi kondisi fisik dan kondisi penduduk wilayah Indonesia. Jadi nanti setelah saya menjelaskan, teman-teman sekalian harapannya bisa mendeskripsikan ulang ya, atau menjelaskan ulang tentang bagaimana kondisi fisik dan kondisi fisik permukaan bumi Indonesia dan kondisi penduduk yang ada di Indonesia. Selanjutnya, teman-teman sekalian bisa paham tentang permasalahan penduduk dan bagaimana menanggulanginya. Kemudian teman-teman sekalian bisa paham permasalahan lingkungan hidup dan bagaimana cara membuat pembangunan secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian bisa mendeskripsikan kembali permasalahan kependudukan dan apa dampaknya bagi kehidupan pembangunan di negara kita, tentu saja ini potorik bahasanya. Yang keenam, menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat serta pengaruhnya yang ditimbulkan di berbagai daerah. Nah, itu tadi tentang kebangkitan nasional. Jadi kita akan belajar tentang kebangkitan nasional di mana bangsa Indonesia sempat terpuruk di era penjajahan oleh imperialisme Barat. Ya, nomor 7. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, perumusan kenapa bisa terjadi negara Indonesia, serta bagaimana perkembangan pergerakan bangsa Indonesia itu dalam melawan penjajah. Nah, teman-teman nanti juga akan belajar tentang penyakit-penyakit sosial yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya minum-minuman keras, judi, narkoba, HIV, PSK dan sebagainya, yang semuanya itu adalah sebagai akibat dari penyimpangan sosial. Kemudian yang 9, mengidentifikasi berbagai macam pencegahan penyimpangan sosial tadi. Yang 10, teman-teman sekalian bisa paham tentang kelangkaan sumber daya yang ada di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Tadi ada trik-triknya.
Kemudian mendeskripsikan perilaku ekonomi dari rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara, serta yang terakhir mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi nanti kita akan belajar tentang pasar ya, jual beli. Proses belajar yang akan kita laksanakan masih sama dengan proses sebelumnya. Jadi nanti saya akan menjelaskan materi, yaitu termasuk dalam kategori penjelasan tutor dan pendalaman materi, di mana pendalaman materi ini saya gunakan untuk evaluasi setiap harinya ya, setiap pertemuannya ya, setiap pertemuan saya akan mengevaluasi dengan pendalaman materi seberapa jauh teman-teman sekalian bisa paham, mengerti terkait dengan materi yang saya sampaikan. Diskusi juga akan saya gunakan, di mana nanti saya akan minta interaksi dari teman-teman sekalian terkait dengan materi yang saya sampaikan, sehingga saya terkesannya tidak ngobrol sendiri, tidak ngomong sendiri. Jadi nanti akan saya lemparkan sebuah pertanyaan atau kasus, dan teman-teman sekalian bisa menanggapi apa yang saya inginkan ya, kasus apa yang saya berikan ke teman-teman. Juga ada penugasan, ujian tengah semester, dan ujian semester. Waktu belajar, saya ingatkan lagi untuk kelas ini setiap hari Selasa pukul 21 hingga pukul 22.20 selama kurang lebih 2 jam pelajaran, di mana setiap jam pelajarannya itu berlangsung selama kurang lebih 40 menit. 2 jam pelajaran tersebut akan saya bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi 1 jam pelajaran sebagai penjelasan, 1 jam pelajaran selanjutnya sebagai pendalaman materi atau diskusi. Dan tambahan informasi saja teman-teman sekalian, kita tetap masih menggunakan sistem sebelumnya. Jumlah pertemuan kita dalam satu semester ada 14 kali pertemuan. Kali ini sudah pertemuan pertama, jadi masih ada 13 pertemuan lagi untuk menyelesaikan materi IPS yang sudah kita rencanakan tadi, gitu ya. Proses penilaiannya, nah ini masih menggunakan metode sebelumnya, jadi ada 4 macam penilaian yang akan saya gunakan. Ada penugasan, ada ujian mid semester, ada ujian akhir semester, dan diskusi. Jadi saya tidak akan berpatok pada ujian akhir semester atau ujian tengah semester saja, karena kadang-kadang siswa itu tidak bisa seimbang ya, tidak bisa misalnya UTS-nya tinggi, UAS-nya juga tinggi, enggak. Kadang-kadang UTS-nya jeblok, UAS-nya tinggi. UAS-nya tinggi, UTS-nya jeblok, ya. Sama aja ya. UTS-nya tinggi, UAS-nya jeblok gitu ya. Jadi itu nanti tidak bisa memberikan nilai yang bagus. Sehingga saya perlu ancang-ancang menggunakan metode lain, yaitu dengan penambahan penugasan. Ya, penugasan ini bisa mengkontrol nilai teman-teman sekalian supaya bisa mendapatkan nilai yang paling tidak melebihi batas nilai kelulusan ya. Jadi batas nilai kelulusan itu ada 75 skornya ya. Jadi kalau kalian mendapatkan 75 ke atas, itu berarti teman-teman sekalian sudah lolos atau dikategorikan sebagai siswa yang lulus dalam setiap mata pelajaran. Ya, gitu. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Setelah ini nanti saya akan uploadkan buku pegangan elektronik yang insya Allah saya gunakan, tetapi kalian juga punya pegangan yang sudah dibeli dari Pak Budi ya, atau Pak Bambang ya, dari kepala sekolah. Jadi kalian bisa pelajari itu. Jangan khawatir, materinya sama karena kita menggunakan kurikulum yang sama, sehingga jangan khawatir beda buku tapi isinya tetap sama saja ya. Begitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi malam hari ini tidak perlu panjang lebar ya, tidak perlu berat-berat dulu, ringan-ringan dulu supaya teman-teman sekalian otaknya siap untuk menerima atau mengikuti pelajaran baru di semester baru, di kelas baru ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada sekitar waktu 7 menit, nggak apa-apa, bonus buat kalian. Senang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sekalian. Mari kita
tutup pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan selamat masuk di kelas baru. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari atau kita diskusikan pada malam hari ini bisa mendapatkan manfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman sekalian diberikan kemudahan dalam bekerja, belajar, dan sehat selalu ya. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat beristirahat. Bagi yang sudah tidak ada kerjaan ya, bagi yang bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Hati-hati. Selalu fokus dalam mengerjakan sesuatu. Oke, sampai jumpa dan salam semangat selalu.